Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pengajian kita sampai pada bab ke-39, hadis nomor 111, babun kitabatul ilm, bab tentang menulis ilmu. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Waqi' an Sufyan an Mutarrif an Asy-Sya'bi an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah qala qultu li Ali, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitabun, wahai Ali, apakah ada catatan di sisi Anda? Qala la illa kitabullah, tidak ada catatan dari Nabi kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim. Au ma fi hadhihi sahifah, atau yang terdapat dalam lembaran-lembaran ini. Qala qultu fama hadhihi sahifah, apa yang dimaksud dengan lembaran-lembaran tersebut wahai Ali? Qala al-aqlu wa fikakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafirin. Dalam lembaran tersebut kata Ali bin Abi Thalib ada tentang masalah diyah, ya, masalah diyah. Al-aql maksudnya diyah, kalau orang membunuh bayarannya berapa, terus aturannya bagaimana, macam-macamnya. Wa fikakul asir, dan juga tentang pembebasan orang yang ditawan, motivasi agar kalau ada orang Islam ditawan maka ditebus, ya, dengan pembayaran dan yang lainnya. Yang ketiga, wala yuqtalu muslimun bikafir, dan seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara membunuh seorang kafir. Ya, kalau seorang muslim bunuh orang muslim, maka orang muslim ini boleh dibunuh. Tapi kalau orang muslim membunuh orang kafir dalam negara Islam, maka tidak otomatis orang muslim itu dibunuh. Ini pembahasannya panjang lebar dalam Kitabul Jinayat atau Kitabul Diyat, ya. Insyaallah mungkin berapa tahun-tahun lagi nanti ke depannya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk pada bab yang baru tentang penulisan ilmu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dari Ibnu Salam dari Waqi'. Waqi' adalah Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, Waqi' ini punya guru yang banyak, di antaranya Sufyanain, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah sama-sama satu masa, dan mereka berdua adalah gurunya Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Kalau seandainya Waqi' meriwayatkan dari Sufyan tanpa menisbahkan kepada Ibnu Uyainah, maka kata Hafidz Ibnu Hajar berarti Sufyan tersebut Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi kebanyakan meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Seandainya yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah, maka dia pasti menyebutkan Sufyan Ibnu Uyainah. Ini dua-duanya thiqah, Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, dua-duanya thiqah. Tetapi kebanyakan riwayat yang diriwayatkan oleh Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi adalah dari Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada kitab spesial di sisimu wahai Ali? Kenapa? Karena sebagian orang Syiah mengatakan bahwasanya ada kitab spesial yang Nabi titipkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai keyakinan mereka ini meluas sampai zaman sekarang, sehingga mereka meyakini bahwasanya ada Al-Qur'an khusus yang lain dengan Al-Qur'annya kaum muslimin secara umum, sebagaimana mereka sebutkan dalam buku-buku mereka, seperti dalam kitab Al-Kafi, ya. Kata mereka bahwasanya Al-Qur'an yang kami ada pada kami 3 kali lipat lebih besar daripada Al-Qur'an kalian, tidak ada satu huruf pun yang ada pada Al-Qur'an kami yang ada pada kalian. Jadi ayatnya berbeda seluruhnya, 3 kali lipat, ya. Ini semua omong kosong, enggak benar, karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan ayat buat Ali bin Abi Thalib. Seluruh ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi untuk umat Islam secara umum. Rasulullah tidak mengkhususkan kepada Ahlul Bait, apalagi mengkhususkan kepada Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya ditanya oleh Abu Juhaifah untuk menekankan, hal indakum kitab, apakah ada catatan khusus dari Nabi kepada engkau wahai Ali?
Jawabannya tidak ada kecuali Al-Quran. Berarti tidak ada hadis khusus buat Ali, nggak ada. Perhatikan ya. Karena sebagian orang Syiah mengatakan kita punya jalur khusus, ya. Kita punya periwayatan apa? Khusus. Tidak. Islam untuk semuanya. Rasulullah SAW menyebarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara umum disebarkan kepada seluruh kaum muslimin. Bukan Islam hanya untuk Ahlul Bait. Itu tidak benar. Ya, Islam tidak, oleh karenanya Nabi mengirim para dai. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Nabi kirim ke negeri Yaman untuk berdakwah dan dia bukan Ahlul Bait. Nabi juga mengirim misalnya Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman dan dia juga bukan Ahlul Bait, dan murid-murid Nabi kebanyakannya bukan Ahlul Bait. Maka tidak benar perkataan orang Syiah bahwasanya ada hadis-hadis khusus, ya, bahwasanya kalau belajar agama harus lewat jalur Ahlul Bait. Itu enggak benar. Kalau seandainya harus lewat jalur Ahlul Bait, kenapa Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman? Ya, itu bukan Ahlul Bait. Dan mereka mengatakan dengan logika mereka bahwasanya Ahlul Bait namanya keluarga lebih ngerti tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang iya, secara umum demikian. Kalau begitu secara logika harusnya yang paling ngerti tentang Nabi adalah Aisyah. Iya atau tidak? Saya tanya sama antum, yang paling ngerti tentang antum, istri antum apa anak antum? Hah? Ya, jujur saja, jangan takut-takut. Yang paling ngerti tentang antum, istri antum, atau bapak antum, atau adik antum, atau anak antum, yang paling ngerti tentang antum siapa? Istri. Maka kalau kita menggunakan logika orang Syiah, maka kita katakan harusnya yang paling ngerti tentang Nabi adalah siapa? Istri-istri Nabi. Di antaranya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Antum wahai orang Syiah malah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu rumah Nabi tidak sama dengan rumah Aisyah. Fatimah radhiyallahu anha setelah menikah dengan Ali punya rumah sendiri. Ini hanya omong kosong mereka. Yang benar Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah ada catatan khusus dari Nabi untuk engkau, untuk anda wahai Ali? Jawabannya tidak ada. Kecuali apa? Al-Quranul Karim. Atau pemahaman yang Allah berikan kepada saya. Namanya pemahaman, ya, orang mengambil istimbat, hukum, namun itu bukan catatan. Hanyalah pemahaman dari ayat atau hadis yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada sahifah. Sahifah itu catatan, selembaran, ya, yang Ali miliki. Maka ditanya, apa isi sahifah tersebut? Dijelaskan. Ya, jangan-jangan nanti ada yang bilang, oh, sahifah tersebut, lembaran tersebut dari Nabi khusus, isinya tentang bahwasanya Ali akan menjadi khalifah dan macam-macamnya. Maka Ali jelaskan, isi dari sahifah yang ada pada saya ini isinya tentang al-aql, tentang diat. Kalau orang membunuh orang lain, bagaimana diat yang berapa yang harus dia bayar? Yang kedua, masalah fikakul asir, masalah motivasi untuk membebaskan tawanan. Kalau ada orang muslim ditawan di negeri kafir, maka kita dianjurkan untuk membebaskan dia. Dan yang ketiga tentang aturan kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak otomatis orang muslim tersebut harus diqisas, tidak harus otomatis diqisas. Ini penjelasannya lebih detail nanti pada waktunya, ya. Ada pada waktunya. Maka ini merupakan bantahan yang telak kepada orang-orang Syiah yang menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib punya hadis-hadis khusus, atau bahkan lebih parah lagi punya Al-Quran khusus. Ya, ini semuanya adalah kedustaan. Ini semuanya kedustaan. Islam, Nabi mengajarkan Islam jangankan kepada Ahlul Bait, kepada yang bukan orang Arab. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah, ya. Contohnya kepada siapa? Salman Al-Farisi. Maka tidak benar mengesankan bahwasanya Islam hanya berkutat kepada Ahlul Bait. Ini adalah kedustaan. Kita memuliakan Ahlul Bait luar biasa karena Nabi SAW menyuruh kita memuliakan Ahlul Bait, ya, di antaranya istri Nabi SAW, di antaranya anak keturunan Nabi SAW. Tapi kita tidak gulu berlebih-lebihan kemudian menganggap ada jalur khusus dalam belajar Islam, jalur Ahlul Bait, itu tidak benar. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 112. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Abu Abdullah Al-Bukhari qala haddatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laits. Di zaman jahiliyah dahulu sebelum Islam, ada seorang dari kabilah Khuza'ah membunuh seorang dari Bani Laits. Perang antara kabilah. Seorang dari Bani Khuza'ah membunuh satu orang dari Bani Laits. Atau sebaliknya. Anna Khuza'ah qatalu rajulan min Bani Laits amma fati Makkah bi qatilin minhum qataluh. Jadi di zaman jahiliyah ada seorang dari Bani Laits pernah membunuh seorang dari Bani Khuza'ah, ya, pernah membunuh Khuza'ah. Maka waktu setelah Fatu Makkah, ternyata Khuza'ah membalas, maka mereka membunuh seorang dari Bani Laits. Kenapa? Untuk membalas dendam lama, karena zaman dahulu ada seorang dari mereka yang dibunuh oleh Bani Laits. Maka sekarang dibalas oleh Bani Khuza'ah, seorang dari Bani Laits pun dibunuh oleh mereka.
Fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dikabarkan akan hal tersebut. Padahal tidak boleh membunuh dalam kota Mekah. Ya. Maka Nabi dikabarkan telah terjadi pembunuhan. Ternyata seorang dari Khuza'ah membunuh seorang dari Bani Laits. Maka Nabi pun faraqiba rahilatahu, Nabi pun menaiki tunggangannya, fa khataba, kemudian Nabi berkhutbah. Faqala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, innallaha habasa an Makkatal qatla awil fila. Sungguhnya Allah telah menahan pembunuhan terjadi di kota Mekah, atau Allah telah menahan pasukan bergajah untuk bisa masuk di kota Mekah. Ya, ada ragu sang perawi, apakah Allah melarang pembunuhan, ataukah Allah menahan pasukan bergajah untuk masuk ke kota Mekah. Ceritanya masyhur sebagaimana telah dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, ya, bahwasanya Abraha datang dengan pasukan gajahnya, ada yang mengatakan jumlahnya 8, ada yang mengatakan jumlahnya 12, untuk mencungkil Ka'bah. Jadi dia bawa gajah yang banyak, membawa rantai, niatnya bukan untuk meruntuhkan Ka'bah satu persatu, tapi untuk mencungkil Ka'bah sekaligus. Ya, dan pimpinan pasukan gajah-gajah tersebut ada namanya. Pimpinannya namanya Mahmud, ya. Namanya siapa? Gajah tersebut namanya Mahmud. Ada yang namanya Mahmud, Kak? Ya. Kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat, ya. Mahmud artinya bagus, ya. Tatkala mereka sudah sampai menuju kota Mekah dekat dengan Ka'bah, tiba-tiba Allah menjadikan Mahmud ini terdiam, dia tidak mau maju. Tatkala Mahmud terdiam, maka pasukan gajah yang lain juga tidak mau maju. Kalau Mahmud dibelokkan ke kanan, dia berjalan, dibelokkan ke kiri, dia berjalan, apalagi suruh mundur lebih cepat lagi jalannya. Tatkala mereka bingung, pawangnya bingung, tiba-tiba Allah kirim burung-burung berbondong-bondong, kemudian melemparkan batu yang panas kepada mereka. Tidaklah seorang pun dari mereka tertimpa dengan batu panas tersebut kecuali merasakan gatal yang luar biasa sampai dia menggaruk-garuk sehingga dagingnya terlepas-lepas. Makanya Allah mengatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat kan habis itu, brotoli. Ya, demikian juga orang yang terkena lemparan batu tersebut semuanya akan merasakan gatal, kemudian menggaruk-garuk sampai akhirnya tubuh daging mereka lepas-lepas. Ada yang langsung meninggal dan ada yang tidak langsung meninggal, di antaranya Abraha. Abraha tatkala terkena lemparan batu tersebut dia merasakan gatal luar biasa, kemudian tubuhnya dibawa kembali ke Son'a, ke Yaman. Di tengah perjalanan tubuhnya preteli satu persatu, jarinya lepas, hidungnya lepas, telinganya lepas satu persatu, sampai akhirnya tatkala tiba di Son'a dadanya keluar dan dia tewas di tempatnya agar mereka bisa lihat inilah orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi kata Nabi, innallaha habasa al-fil. Allah pernah menahan tentara bergajah tidak bisa masuk dalam kota Mekah. Wa sullita alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW kaum mukminin menguasai kota Mekah. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Sungguhnya kota Mekah tidak pernah dihalalkan untuk berperang di situ, menumpahkan darah sebelumku. Jadi Nabi diizinkan oleh Allah menghalalkan Nabi untuk berperang, untuk menumpahkan darah di kota Mekah satu saat saja, sa'atan minan nahar, dari siang sampai sore. Cuma sebentar Nabi diizinkan untuk berperang, tapi Nabi juga tidak menumpahkan darah. Ya, maka Nabi mengatakan sebelum saya tidak pernah ada yang dihalalkan untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Wala tahillu li ahadin ba'di, dan seterusnya tidak akan ada seorang pun dihalalkan untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau ada orang penjahat yang lari di kota Mekah, maka berusaha didesak agar dia keluar dari kota Mekah, baru kemudian dibunuh di luar kota Mekah semaksimal mungkin. Ya, kecuali kalau memang tidak memungkinkan. Seperti terjadi pemberontakan di Arab Saudi dahulu pernah, tatkala kasus seseorang yang dia mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian mic dari imam diambil, direbut, kemudian dia mengaku Imam Mahdi, menyuruh orang untuk berbaiat, sehingga terjadi peperangan antara pasukan Arab Saudi dengan pasukannya Imam Mahdi. Ya. Berhari-hari sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Ya. Kalau itu Imam Mahdi dia tidak bakalan tewas. Ya. Tapi ternyata Imam Mahdi palsu. Ya. Akhirnya tewas. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, ala innaha halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwasanya kota Mekah pernah dihalalkan bagiku untuk bertempur, untuk menumpahkan darah hanya satu waktu di siang hari. Ala wa innaha sa'ati hadhi haram. Adapun sekarang sudah haram lagi. Ya. Sekarang sudah haram lagi. Wala yuhtala syaukuha, dan tidak boleh
potong duri dari pohon yang ada di kota Mekah, enggak boleh. Duri padahal mengganggu, tapi kata Nabi tidak boleh dipatahin durinya. Kalau durinya enggak boleh, apalagi pohonnya. Wala yuqdadu syajaruha, demikian juga pohonnya tidak boleh dipatahin. Wala tultaqatu saqitatuha illa limunsyidin. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dan tidak boleh kalau ada barang jatuh diambil, enggak boleh. Kalau ada barang jatuh di Mekah enggak boleh diambil, biarin saja. Kecuali bagi orang yang ingin mengambil dan ingin mengadakan pengumuman, limu'arrifin. Memberi pengumuman ada barang hilang sampai orang yang merasa kehilangan mencari barang tersebut. Adapun untuk ngambil disimpan enggak boleh. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain. Barang siapa yang terbunuh, maka bagi keluarganya salah satu dari dua pilihan. Imma an yuqal wa imma an yuqada ahlul qatil. Apakah dia menerima diat atau yang membunuh dibunuh atau yang bunuh diqisas, ya. Itu aturannya. Nanti akan lama-lama akan kita bahas bahwasanya pembunuhan itu ada bermacam-macam. Ada namanya yang membunuh sengaja, ada membunuh tidak sengaja, ada membunuh setengah sengaja, ya. Membunuh tidak sengaja misalnya apa? Naik mobil kemudian nabrak orang enggak sengaja, meninggal. Membunuh sengaja misalnya apa? Ngambil pedang tikam dia. Namanya membunuh sengaja. Membunuh setengah sengaja misalnya apa? Ambil tongkat mukul perutnya tahu-tahu mati. Padahal tongkat biasanya tidak membunuh. Ternyata dia pukul orang itu mati. Itu namanya membunuh setengah apa? Sengaja. Nah, ini hukumnya masing-masing ada. Masing-masing ada dibahas dalam buku-buku fikih. Yang ini bunuh sengaja. Maka kalau orang bunuh sengaja dua pilihan. Bayar dia yang keluarga yang terbunuh memilih orang yang membunuh dibunuh diqisas atau tidak diqisas dia minta diat silakan. Kata Nabi silakan dia pilih salah satu di antara keduanya. Faja'a rajulun min ahli Yaman, maka datang seorang laki dari ahlul Yaman, dari negeri Yaman. Faqala uktub li ya Rasulullah, ya Rasulullah tolong tuliskan perkataan Anda tadi. Ya, sahabat pada umumnya mereka tidak menulis karena mereka punya hafalan yang kuat. Tapi orang ini entah kenapa dia minta untuk dituliskan. Maka kata Nabi, "Uktubu li Abi Fulan." Tolong tuliskan perkataanku bagi si fulan. Disebut namanya Syah, Abu Syah. Ya, tuliskan uktubu li Abi Syah. Ya. Ini dalil hadis-hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang Kitabatul Ilmi. Berarti Nabi mengizinkan untuk menulis hadis-hadis Nabi. Bahkan Nabi mengatakan uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Demikian juga di sebelumnya tadi Ali ada sahifah. Dan sahifah tersebut apa? Ada tulisan-tulisan. Berarti ilmu itu ditulis. Faqala rajulun min Quraisy, terus ada seorang laki dari Quraisy berkata, disebutkan dalam riwayat yang lain adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sendiri. Dia berkata, "Ilal idkhir ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Anda berkata, jadi Al-Abbas itu pamannya Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tapi dia hormat sama Nabi. Umurnya mirip dengan Nabi SAW, beda-beda 2 tahun saja ya. Dan dia memanggil Nabi dengan ya Rasulullah. Dia tidak memanggil wahai ponakanku, tidak. Tapi dia manggil apa? Ya Rasulullah. Dia mengatakan wahai Rasulullah, Anda mengatakan pohon tidak boleh dicungkil, tidak boleh dipatahin. Ilal idkhir, kalau bisa idkhir boleh ya Rasulullah. Pohon lain enggak boleh, tapi idkhir kalau bisa boleh. Fa inna naj'alu fi buyutina wa kuburina. Karena idkhir ini adalah jenis pepohonan yang kita butuhkan untuk bikin rumah. Kita pasang di rumah kita dan untuk pengkuburan. Ada sejenis pohon yang digunakan untuk pembangunan rumah dan juga untuk apa? Daun-daunnya digunakan untuk kuburan, untuk menutup kuburan ya. Faqala Nabi SAW, illal idkhir, illal idkhir. Kata Nabi tidak mengapa, semua pohon tidak boleh dicabut kecuali idkhir ya. Hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang bolehnya atau dianjurkannya menulis catatan. Taib. Hadis berikutnya, hadis 113 masih dalam bab Kitabatul Ilm, penulisan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Amr, qala akhbarani Wahab bin Munabbih an akhihi qala. Dari Wahab bin Munabbih dari saudaranya dia berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada seorang sahabat pun dari sahabat-sahabat Nabi yang hadisnya lebih banyak daripada hadis-hadisku,
kecuali satu orang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Hadisnya lebih banyak daripada hadisku. Kenapa? Innahu kana yaktub wala aktub. Dia dulu menulis, adapun aku tidak menulis. Abu Hurairah hanya menghafal. Abu Hurairah hanya menghafal. Ya. Ini dalil bahwasanya para sahabat juga ada yang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya kita penting. Kenapa? Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya pencatatan hadis sudah ada sejak zaman sahabat. Kenapa timbul orang-orang orientalis memberikan keraguan bahwasanya hadis itu baru dicatat 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Ya, itu tidak benar. Ya, nah, hadis sudah dicatat sejak zaman sahabat. Ada sahifah ini. Sahifah itu lembaran-lembaran. Kenapa mereka ingin mengatakan kalau dicatat 200 tahun setelah Nabi meninggal, maka kemungkinan salah, kemungkinan ini, kemungkinan macam-macam, sehingga mereka ingin memunculkan keraguan terhadap sumber hukum Islam, yaitu hadis-hadis Nabi. Kita bilang seandainya tidak dicatat juga tidak jadi masalah karena para sahabat hafalannya kuat. Lihat Abu Hurairah tidak nyatat. Kemudian dulu mereka berpatokan kepada hafalan. Apalagi ternyata sejak zaman Nabi sudah ada pencatatan hadis. Paham? Sudah ada pencatatan hadis. Buktinya tadi Ali bin Abi Thalib punya sahifah. Buktinya tadi Abdullah bin Amr bin Al-As ya, ternyata juga mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa beliau mencatat? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sejak awal mendengar Nabi berbicara, saya catat selalu. Jadi dia mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar dari mulut Nabi dia catat sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisyun, karena saya sering mencatat hadis-hadis Nabi, maka orang-orang Quraisy melarangku. Qalu, mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in min Rasulillah ataktubu kulla syai'in wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun." Apakah kau mencatat seluruhnya yang diucapkan oleh Nabi? Padahal Nabi adalah seorang manusia. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Jadi orang-orang Quraisy ya memberi keraguan, kata mereka, ngapain kau catat seluruhnya? Nabi itu manusia, terkadang dia ngomong lagi marah, terkadang lagi senang. Ya, jangan dicatat semuanya. Kalau ngomong lagi marah ya mungkin salah ngomong. Lagi senang juga terkadang salah ngomong. Maka lihat-lihat, jangan dicatat semuanya. Ya. Fa amsaktu minal kitabah atau anil kitab. Maka saya pun berhenti nulis hadis-hadis Nabi. Gara-gara omongan mereka. Abdullah bin Amr bin Al-As kena syubhat, ya. Nabi manusia, mungkin lagi marah, jangan dicatat lagi marah. Lagi senang jangan dicatat juga. Orang kalau lagi marah, lagi senang terkadang salah ngomong ya. Salah ngomong. Kalau lagi senang bilang sama istrinya, "Engkau seperti rembulan, seperti ini." Coba lagi marah, kamu seperti apa lagi? Bukan rembulan lagi, terbalik. Jadi orang kalau kita begitu, lagi marah kita ngomong yang lain, lagi senang ngomongnya apa? Lain. Maka dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi. Kata beliau, "Fadzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku kabarkan hal ini kepada Nabi Rasulullah. Orang-orang bilang begini-begini. Ya, engkau namanya manusia biasa, kalau lagi marah, lagi senang. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW kemudian memberi isyarat dengan jarinya kepada mulutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uktub, catat. Fa walladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu ilal haq." Catat seluruhnya, kata Nabi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali semuanya kebenaran. Mau lagi marah, mau lagi senang, catat semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Amr bin Al-As semangat untuk mencatat. Sehingga dia hadisnya lebih banyak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tentunya Abu Hurairah ngomong begini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, tentunya kita tahu seperti saya pernah jelaskan, Abu Bakar lebih banyak hadisnya, Umar lebih banyak hadisnya daripada Abu Hurairah, karena Abu Bakar dan Umar bersahabat dengan Nabi dengan waktu yang lama. Seringkali mereka bertiga bersafar bersama. Tentunya Abu Bakar tahu betul banyak hadis dari Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar dan Umar tidak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Abu Bakar setelah Nabi meninggal, dia cuma hidup 2 tahun, itu pun menjadi khalifah, mengurusi kenegaraan, mengatur stabilitas keamanan. Ada orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab, terjadi peperangan sehingga beliau tidak sempat untuk meriwayatkan hadis. Demikian juga Umar. Umar juga disibukkan dengan peperangan, disibukkan dengan kenegaraan sehingga tidak banyak meriwayatkan hadis. Adapun Abu Hurairah berbeda. Beliau di akhir hayatnya menetap di kota Madinah, duduk ngajar. Sehingga yang meriwayatkan dari beliau ada 800 orang. 800 orang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sehingga dari situ hadis-hadis yang sampai kepada kita kebanyakannya dari Abu Hurairah.
Paham? Kebanyakan dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Dan juga dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga dia kumpulkan hadis yang banyak. Dia pernah datang kepada Nabi, dia mengeluhkannya, Rasulullah, saya banyak mendengar hadis dari engkau, saya takut lupa. Kata Rasulullah SAW, ubsut rida'aka, bukalah selendangmu. Maka kata Abu Hurairah, saya pun buka selendangku. Fadaraba biyadihi fihi, kemudian Rasulullah SAW memukulkan tangannya di selendang tersebut. Kata Rasulullah SAW, dhumma, tutup itu. Kemudian dia tutup Abu Hurairah, dipakai lagi selendangnya. Kata Abu Hurairah, setelah itu saya tidak pernah lupa selama-lamanya. Jadi Abu Hurairah didoakan oleh Nabi supaya tidak lupa. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, intinya Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini untuk menjelaskan bahwasanya para sahabat mencatat hadis. Para sahabat mencatat hadis, ya. Ada yang mencatat dan ada yang tidak mencatat. Ali ada catatannya, ternyata Abdullah bin Amr bin As juga ada catatannya. Taib, dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan, lebih banyak hadisnya Abdullah bin Amr bin As daripada saya. Begitu kata Abu Hurairah. Tapi kenyataannya yang sampai kepada kita, lebih banyak hadisnya Abu Hurairah. Kok bisa demikian? Saya ulangi, Abu Hurairah dalam hadis ini mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ya, hadisnya lebih banyak daripada saya. Tetapi ternyata yang sampai kepada kita, hadis-hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As. Dan saya ingatkan, kebanyakan hadis-hadis yang sampai kepada kita dari sahabat-sahabat junior yang mereka diberi umur panjang. Di antaranya Abu Hurairah, hadisnya banyak sampai kepada kita. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As, hadisnya juga sampai banyak kepada kita. Dia sahabat-sahabat muda. Di antaranya junior adalah Anas bin Malik, juga banyak hadis yang sampai kepada kita. Kenapa dia junior, dipanjangkan umurnya oleh Nabi SAW. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, juga sahabat junior, umur panjang sehingga banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang waktu Nabi SAW meninggal dia masih belasan tahun, ya. Jadi inilah banyak hadis-hadis sampai kepada kita. Adapun sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, maka tidak banyak hadis-hadisnya sampai kepada kita. Kita kembali kepada pertanyaan. Kenapa hadis-hadis Abu Hurairah ternyata lebih banyak daripada hadis-hadisnya Abdullah bin Amr bin As? Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sibuk dengan ibadah daripada mengajar. Dia suka beribadah. Dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, bolehkah saya puasa tiap hari sampai begitu? Kata Rasulullah, enggak bisa. Gimana kalau sehari berbuka, sehari berpuasa? Saking semangatnya apa? Ibadah. Jadi dia ini orangnya rajin beribadah sehingga tidak banyak sibuk menebarkan ilmu. Berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih banyak menebarkan apa? Ilmu. Sampai dalam hadis Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku Rasulullah sallam menyampaikan wasiat kepadaku 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla naum. Hendaknya saya salat witir sebelum apa? Tidur. Kata para ulama sebenarnya menjelaskan kenapa seharusnya salat witir di akhir malam. Tetapi Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk salat witir sebelum tidur karena Nabi tahu Abu Hurairah begadang untuk apa? Menuntut ilmu. Sehingga dia dianjurkan untuk salat witir sebelum tidur, karena kalau sudah tidur mungkin bablas sampai subuh. Jadi ini menunjukkan Abu Hurairah benar-benar semangat untuk ilmu. Dan disebutkan dalam hadis bagaimana sampai dia kelaparan, sampai dia jatuh pingsan karena sibuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab pertama. Sebab kedua, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ya, kebanyakan waktunya dia tinggal di Mesir atau di Taif. Di Mesir atau di Taif. Sementara pusat ilmu setelah wafatnya Nabi adalah di kota Madinah. Orang-orang banyak mencari hadis kemana? Ke kota Madinah, bukan ke Mesir, bukan ke Taif. Jadi meskipun dia banyak hadisnya, namun murid-murid yang datang kepada dia tidak banyak. Ini diantara sebab kedua kenapa hadis-hadisnya Abu Hurairah lebih banyak. Maka tadi disebutkan, tidak ada murid paling banyak seperti murid-murid para ahli hadis, seperti murid-muridnya Abu Hurairah. Sampai 800 orang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian di antara sebab yang ketiga kata Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, karena Abu Hurairah mendapatkan doa khusus dari Nabi supaya tidak lupa, dan insyaallah akan kita sebutkan hadisnya di kemudian hari insyaallah. Kemudian yang keempat, sebab keempat, Abdullah bin Amr bin As tatkala dia pergi ke negeri Syam, dia sempat mendapatkan buku-buku ahlul kitab. Sehingga dia suka membaca buku-buku ahlul kitab dan dia menyampaikan isi dari ahlul kitab tersebut, buku-buku tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan saja dari Bani Israel, namun
tidak mengapa kalian sampaikan. La tusaddiqu wa la tukadzib. Jangan benarkan, jangan dustakan. Sampaikan tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Nah, dia suka menyampaikan dari buku-buku Ahlul Kitab. Akhirnya banyak para imam-imam tabi'in yang tidak ngambil hadis dari beliau. Karena para imam tabi'in ingin mengambil hadis Nabi, bukan hadis Ahlul Kitab. Paham? Sehingga dari situ muridnya tidak begitu banyak. Inilah sebab-sebab kenapa hadis-hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau nanti datang pertanyaan ujian sama antum, bisa jawab enggak? Sebutkan 4 sebab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, kenapa hadis-hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Enggak ada? Kenapa? Hadiahnya air putih ya. Baik. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Memang benar ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang Orientalis. Nabi pernah berkata, "La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an." Jangan kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an enggak boleh nulis. Ini dijadikan dalil oleh orang Orientalis bahwasanya di zaman Nabi tidak ada penulisan hadis karena Nabi pernah melarang. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, bukan begitu maksudnya, karena hadis-hadis yang menunjukkan para sahabat nulis hadis sangat banyak. Tadi hadis Ali, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin As ya. Ya, Rasulullah mengatakan uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan bagi Abu Syah, berarti ada penulisan hadis. Terus apa maksud hadis Nabi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri? La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan kalian catat selain Al-Qur'an. Maksudnya kata para ulama bisa jadi hadis ini mansuh, tadinya dilarang akhirnya menjadi mansuh, jadinya boleh karena Nabi menyuruh sahabat untuk mencatat. Atau maksudnya kalau kalian catat Quran, jangan tulis di samping-sampingnya. Jadi kalau kita nyatat Quran, ini Al-Quran catat dari Nabi, jangan tulis tafsirnya kanan kiri ya. Karena nanti orang menyangka itu bagian dari Al-Quran, maka Nabi mengatakan hapus, tulis full Al-Quran saja. Kalau ingin tulis hadis di lembaran yang lain, paham? Maksudnya demikian. Di lembaran yang lain, jangan digabungkan dengan Al-Quranul Karim ya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 114. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Sulaiman, qala haddatsani Ibnu Wahb, qala akhbarani Yunus an Ibni Syihab yaitu Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas, yaitu sepupunya Nabi SAW, anaknya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, punya anak namanya Ibnu Abbas. Sepupu Nabi, tapi jaraknya jauh ya. Nabi seumuran dengan bapaknya, ponakannya Ibnu Abbas, jauh lebih muda daripada Nabi. Ibnu Abbas berkata, lamma shtadda bin Nabi SAW waja'uhu, tatkala sakit Nabi semakin parah, tatkala beliau akan meninggal dunia, Nabi SAW punya sakit, diantaranya bekas racun yang beliau makan tatkala perang Khaybar. Dari hadiah seorang wanita Yahudiyah memberikan kambing kepada Nabi dan Nabi husnudzon, Nabi makan ternyata ada racunnya. Nabi sudah terlanjur mengunyahnya, menelannya, tiba-tiba kambing tersebut berbicara, "Inni masmumah," sungguhnya saya beracun. Maka Nabi pun berhenti, tapi sudah terlanjur mempengaruhi Nabi sehingga 3 tahun kemudian beliau meninggal, di antaranya gara-gara bekas racun tersebut. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi dengan meninggal dengan pahala mati syahid. Dengan pahala mati syahid, ya, sebagaimana Umar dibunuh, sebagaimana Hasan diracun, sebagaimana Husain dibunuh radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga dibunuh, sebagaimana Utsman juga dibunuh. Maka Allah ingin agar Nabi meninggal dengan membawa pahala mati syahid. Maka di antara sebab beliau sakit dan meninggal dunia adalah racun yang sempat beliau makan tatkala perang Khaybar. Waktu Nabi lagi sakit-sakit parah, Nabi berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadhillu ba'dahu." Datangkanlah kepadaku catatan. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan, datangkanlah kepadaku tulang katif, pundak kambing. Dulu mereka catat di atas di tulang. Kata Nabi, datangkan alat untuk menulis, supaya aku catatkan kepada kalian suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat setelah itu. Qala Umar waktu itu hadir, waktu Nabi sedang sakit tersebut, Nabi minta didatangkan catatan. Umar berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'u wa indana kitabullahi hasbuna." Kata Umar, Rasulullah sedang sangat sakit. Dia telah terkuasai oleh sakitnya. Enggak usah catat, enggak usah, kata Umar. Sungguhnya sudah cukup Al-Qur'an bagi kita. Fakhtalafu wa kathura laghat.
maka terjadi khilaf. Ada yang bilang, ayo ambil catatan, Nabi suruh. Kata Umar, enggak usah. Terjadi khilaf. Ya, sampai terjadi suara yang bising. Maka Rasulullah berkata, "Qumu anni." Pergilah kalian seluruhnya dariku. Wala yanbaghi indi tanazu', dan tidak boleh ada perdebatan di sisiku. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul, Ibnu Abbas keluar dan berkata, "Innar razi'ata kullu razi'ati ma hala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih." Di antara musibah yang sangat besar adalah menghalangi Nabi mencatat sesuatu. Nabi ingin mencatat, kenapa dilarang? Baik, hadis ini perhatikan para hadirin, sering dijadikan oleh orang Syiah untuk mencela Umar bin Khattab. Untuk mencela siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Nabi minta diberi catatan, tapi Umar mengatakan tidak usah, sudah cukup Al-Qur'anul Karim. Para ulama menjelaskan ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, melihat Nabi kasihan ya. Nabi dalam kondisi sakit parah. Nanti kalau Nabi mengambil catatan lama lagi, Nabi harus mikir. Dia tidak ingin Nabi apa? Kesulitan. Dan Umar memahami bahwasanya perintah tersebut bukan perintah yang harus benar-benar dikerjakan. Karena kita tahu dalam beberapa peristiwa Nabi mengatakan sesuatu, para sahabat masih kasih ide, ya Rasulullah bagaimana kalau begini, Rasul kalau bagaimana kalau begini. Tapi begitu Nabi sudah benar-benar melaksanakan dengan azam yang kuat, maka tidak ada yang protes. Contoh sederhana seperti waktu Nabi SAW dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak melanjutkan umrah. Kata Nabi, sudah kita enggak usah lanjutkan umrah. Cukur rambut-rambut kalian, potong sembelih hewan-hewan kalian. Maka para sahabat masih ada yang protes, ya Rasulullah, kenapa kita tidak umrah saja? Kenapa kita tidak perang saja sama mereka, ya Rasulullah? Kalau kita mati kan kita mati syahid. Kata Nabi, tidak perlu. Akhirnya terjadi dialog. Para sahabat masih semangat ingin perang mati daripada harus berhenti umrah. Yaitu pada tahun 6 Hijriah. Kenapa? Mereka itu kan penduduk kota Mekah, para sahabat, penduduk kota Mekah. Kemudian 6 tahun tidak pernah lihat Mekah. Sekarang berjalan, setelah 6 tahun berjalan, sudah sampai Hudaybiyah, tinggal 20 kilo lagi sampai di Mekah. Tahu-tahu orang Quraisy datang bilang tidak ada umrah. Ya mereka jengkel. Nabi bilang, ya sudah enggak ada umrah. Kata para sahabat, enggak ya Rasulullah, kita harus umrah. Kalau terjadi perangan ya enggak apa-apa, kita mati masuk surga. Tapi Nabi bilang enggak usah. Akhirnya para sahabat belum menerima Nabi, karena mereka menganggap perintah Nabi ada dua, ada perintah yang harus, ada perintah arahan, tidak harus. Paham? Saya ulangi. Ada perintah yang para sahabat meyakini itu harus, maka mereka langsung kerjakan. Ada perintah ini cuma arahan Nabi, maka mereka masih bisa dialog sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan harus. Akhirnya Nabi masuk ketemu dengan Ummu Salamah, istri Nabi. Kata Ummu Salamah, potong rambutmu. Begitu Nabi cukur rambutnya, botak, maka para sahabat tahu ini sudah tidak ada jalan lain. Maka para sahabat semuanya akhirnya apa? Botak-botakan, saling botak-membotaki. Jadi maksud saya, ada perintah Nabi yang terkadang terkesan harus, dan ada terkadang hanya ide Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya arahan, masih ada pilihan. Nah, Umar mungkin memahami perintah untuk mendatangkan tulisan tersebut mungkin tidak harus ya. Di antara hal yang membuktikan itu tidak harus, ternyata setelah itu Nabi masih hidup beberapa hari dan Nabi tidak pernah mengulangi perintah tersebut. Harusnya kan Nabi kalau itu harus, Nabi akan mengatakan ambil, Umar sudah pergi, mana tulisan. Tapi Nabi tidak pernah mengulangi untuk minta tulisan tersebut. Paham? Ini yang menguatkan bahwasanya itu Umar memahami kondisi Nabi lagi sakit, jangan dipersulit dengan apa? Dengan menulis dan menulis. Ya. Paham? Jadi hadis ini dijadikan celaan oleh orang-orang Syiah. Lihat Umar membangkang. Tidak ya, Umar punya pandangan sendiri. Umar punya pandangan sendiri. Ya. Taib. Yang kedua, ya. Taruhlah Nabi ingin mengambil tulisan. Apa yang ingin ditulis oleh Nabi SAW? Datang dalam sebagian riwayat, ya, hadis riwayat Muslim, lebih jelas kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, id'ili abaka wa akhaka, panggil bapakmu, panggil saudaramu untuk jadi saksi, panggil bapakmu, Abu Bakar, hatta aktuba kitaban, agar aku tulis kitab. Ya, sehingga orang mengatakan Nabi ingin tulis nama-nama khalifah supaya tidak ada ribut. Di antara yang pertama siapa? Abu Bakar. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah, panggil bapakmu. Ya. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail. Aku khawatir nanti ada yang berangan-angan, ada yang mengucapkan ucapan wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Dan Allah dan kaum mukminin tidak ingin kecuali Abu Bakar. Seandainya Nabi tulis tentang nama khalifah, yang pertama dia tulis siapa? Abu Bakar. Makanya Nabi waktu ingin tulis, Nabi suruh panggil Abu Bakar. Tapi Umar bilang enggak usah ya. Karena enggak usah lah. Nah, toh Umar mengatakan Nabi lagi sakit ya. Apa yang tulis nanti sudah Al-Qur'an sudah cukup. Jadi itu apa namanya, ijtihad Umar. Dan Rasulullah SAW ya, setelah itu beberapa hari masih hidup beliau, dan beliau tidak pernah meminta kembali untuk menuliskan kembali. Berarti
memang perintah Nabi tidak memang harus ya. Karena kalau itu harus wahyu yang harus disampaikan, maka Nabi tidak peduli mau Umar marah enggak marah, tetap saja Nabi akan tulis. Paham maksud saya? Baik. Adapun Ibnu Abbas yang berkomentar dalam hadis tersebut, ya, maka para ulama menyebutkan Ibnu Abbas tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Tapi Ibnu Abbas di kemudian hari bercerita kejadiannya. Setelah dia bercerita, dia berkomentar. Dia berkomentar, sungguhnya musibah yang paling besar adalah menghalangi Nabi ingin menulis. Ya, seakan-akan dia tidak setuju dengan ijtihadnya siapa? Umar. Dia tidak setuju. Dan ini subhanallah, antum lihat di sini ya. Dalam Fathul Bari ini yang dirojikan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan yang benar, zahir hadis seakan-akan Ibnu Abbas hadir dalam peristiwa tersebut. Namun yang benar kata Ibnu Hajar, Ibnu Abbas tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Dia tidak hadir, tapi dia bercerita tentang kisah tersebut di kemudian hari, kemudian dia berkomentar. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan dalil-dalil akan hal tersebut. Dalam Fathul Bari dia berkata, "Wa jazama Ibnu Taimiyah fi raddi 'ala ar-Rafidhi bima qultuhu." Untuk menguatkan kesimpulan dia, Ibnu Hajar berkata, dan kesimpulan saya ini adalah kesimpulan yang sama disampaikan, dipastikan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya membantah seorang Syiah, yaitu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya. Jadi Ibnu Hajar ini menghormati Ibnu Taimiyah. Dalam buku Fathul Bari beberapa dia nukil dari Ibnu Taimiyah. Dia ngerti Ibnu Taimiyah seorang alim. Bahkan tatkala dia merojihkan suatu pendapat, dia untuk menguatkan pendapatnya, dia nukil dari siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya waktu ada orang mencela Ibnu Taimiyah, protes kalau Ibnu Taimiyah digelari dengan Syekhul Islam, maka Nasruddin ad-Dimashqi menulis buku tentang pembelaan terhadap Ibnu Taimiyah. Kemudian dia menukilkan mukadimahnya dari para ulama dari berbagai mazhab, di antaranya Ibnu Hajar kasih mukadimah buku tersebut. Kata Ibnu Hajar bahwasanya ketenaran Ibnu Taimiyah seperti matahari, sudah terkenal, orang semua sudah tahu dia. Dan kebaikannya sangat banyak. Kalau dia tidak punya kebaikan cuma satu, yaitu muridnya Ibnu Qayyim sudah cukup. Jadi Ibnu Hajar ingin mengatakan Ibnu Taimiyah itu kebaikan banyak. Di antara sekian kebanyakannya, Ibnu Taimiyah mujahid dan macam-macamnya, dia punya murid satu namanya siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim saja ini sudah hebat luar biasa. Kata dia, seandainya Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali muridnya Ibnu Qayyim, la kafa, maka sudah cukup kehebatan Ibnu Taimiyah. Kemudian datang orang-orang sekarang ingin mencela Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah begini. Ibnu Hajar saja mengakui hebatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian datang orang bahlul zaman sekarang mencela siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya dalam Fathul Bari beberapa kali Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Taimiyah ya, rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi nanti setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari bab Kitabatul Ilm ya, hadis-hadis yang telah kita sebutkan semuanya memberi isyarat tentang hadis-hadis Nabi sudah ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bahkan pernah ingin menulis. Dan ini bantahan telak terhadap orang-orang orientalis yang mereka menggambarkan, mengesankan seakan-akan di zaman Nabi tidak ada penulisan hadis, baru muncul 200 tahun setelahnya untuk menimbulkan keraguan. Namun ini tidak benar. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab 40. Belum selesai jilid 1 ya. Buku saya ada 26 jilid. Ada 26 jilid. Ini jilid 1 belum selesai. Kita sudah setahun belum? Sudah setahun lebih ya? Setahun lebih. Kalau satu buku 2 tahun, berarti kita harus ngaji berapa tahun? 50 tahun. Entah antum masih hidup, entah saya masih hidup ya. Baik, yang penting kita jalan ya. Selesai enggak urusan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab yang ke-40, saya ingin baca cepat-cepat sama antum, tapi faedahnya kurang nanti. Makanya ya, itu pun sudah cepat sekarang ya. Sudah cepat atau tidak? Sudah sangat cepat saya rasa ya. Itu pun masih telat.
Baik, bab 40 babul ilmi wal 'idhati bil lail. Bab tentang ilmu dan wejangan di malam hari. Ilmu dan wejangan di malam hari. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Shadaqah, qala akhbarana Ibnu Uyainah an Ma'mar an Az-Zuhri an Hind an Ummi Salamah wa Amr wa Yahya bin Sa'id an Az-Zuhri an Hind an Ummi Salamah. Qalat, kata Ummu Salamah, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi SAW terjaga di malam hari pada suatu malam. Faqala, kemudian Nabi berkata, Subhanallah, ma'adha unzila laylata minal fitan. Maha suci Allah, apakah yang diturunkan pada malam hari ini dari fitnah-fitnah? Ada yang menafsirkan dari azab-azab. Wa ma'adha futiha minal khazain. Dan apakah yang dibukakan oleh Allah dari khazain, dari perbendaharaan? Ada yang mengatakan maksudnya rahmat-rahmat Allah diturunkan. Aikidu sawahibal hujar, kata Nabi SAW, bangunkan penghuni kamar-kamar tersebut, penghuni rumah-rumah tersebut. Maksudnya bangunkan istri-istri saya. Jadi istri-istri Nabi tinggal di hujarat, ya. Hujarat bisa juga jamaknya hujar. Hujarat ya kecil, rumahnya istri-istri Nabi berapa? Mungkin 4 kali 5 atau 3 kali 4 ya. Ada 9 ya. Kemudian kata Nabi, faruba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat kelak. Tapi hadis ini jelas ya, Rasulullah SAW bangun malam terus memberi nasihat. Maka babnya yang dibuat oleh Imam Bukhari, bab al-ilmi wal 'idhati bil lail. Ilmu dan memberi wejangan di malam hari. Karena Nabi bangun di malam hari dan dia kasih wejangan. Adapun makna hadis, kata Nabi, ya Nabi seakan-akan Nabi bermimpi atau diberi wahyu sesuatu, dia terjaga di malam hari. Begitu terjaga dia berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Dan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasanya tasbih inda ru'yatil asya al-mahulah. Boleh seorang bertasbih tatkala melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Seorang boleh mengucapkan apa? Subhanallah, Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, Mada unzila laylata minal fitan. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar, maksudnya Nabi berkata, ya, azab apa yang telah ditetapkan oleh Allah di kemudian hari. Ya, unzila layla, diturunkan sekarang, maksudnya Nabi dikabarkan dalam wahyu akan turun azab. Wa mada futiha minal khazain. Dan rahmat-rahmat Allah yang dibukakan. Ya, khazain maksudnya rahmat, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, itu rahmat yang dibukakan oleh Allah pada malam hari ini. Maka Nabi, ya, menyuruh istri-istri Nabi untuk bangun. Untuk apa? Untuk salat. Oleh karenanya dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar, beliau berkata, wa fil hadis istihbabul isra ila salat inda khasyatis syarr. Disunahkan bersegera untuk salat tatkala mengkhawatirkan ada keburukan yang akan tiba. Sebagaimana Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong bagi kalian. Dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi kalau menghadapi sesuatu yang menggelisahkan, beliau langsung salat, ya. Beliau terjaga di malam hari, ada sesuatu yang beliau takutkan, istri-istrinya sudah dibangunkan. Untuk apa? Untuk salat malam, ya. Untuk salat malam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Ibnu Hajar, wa amara man ra'a fi manamihi ma yakrah an yusalliya. Demikian juga dianjurkan kalau seorang di malam hari, ya, melihat sesuatu yang buruk dalam mimpinya, maka dia bangun dan dia salat. Maka dia bangun dan dia apa? Salat. Disunahkan juga demikian berdasarkan hadis ini. Baik, hadirin dan hadirin hadirat subhanahu wa taala, demikian saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Banyak pertanyaan tapi susah-susah semua ya, saya nggak bisa jawab ya. Ini 3 pertanyaan, jawabannya wallahu alam ya. Pertanyaan keempat juga wallahu alam. Ustaz Afwan tolong ulangi tentang ambil ilmu yang tidak perlu pakai sanad silsilah. Biasanya itu pemahaman para sebagian habaib, belajar ilmu itu lebih afdol kalau lewat habaib karena jalur nasabnya jelas. Jalur nasabnya jelas, tapi jalur ilmunya belum tentu apa? Jelas ya. Paham? Ya. Jalur, alhamdulillah ilmu ada, kita bisa ambil dari habaib, bisa selain dari habaib. Sebagaimana Nabi SAW bagikan ilmunya kepada ahlul bait dan juga kepada selain ahlul bait. Ya. Abu Hurairah bukan ahlul bait, ya. Abu Sa'id Al-Khudri bukan ahlul bait, Anas bin Malik bukan ahlul bait. Ya. Kalau kita hanya membatasi ilmu dari ahlul bait, maka Islam tidak akan sempurna.
banyak hukum-hukum Islam yang akan apa? Hilang. Ya. Oleh karenanya kita mengambil ilmu dari siapa saja yang penting ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian guru-guru saya di Madinah mereka ahlul bait, mereka ahlul bait. Sebagian kawan-kawan saya di Madinah juga ahlul bait. Saya ketemu ya ramah dan baik, kemudian apa namanya tidak merasa dirinya sebagai orang alim ya. Tidak semua ahlul bait kemudian menjadi orang apa? Orang alim. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya tidak maksum. Ada di antara mereka yang saleh, ada di antara mereka yang tidak saleh, ada di antara mereka yang menjadi penyanyi, ada di antara mereka yang menjadi ini, ada di antara mereka yang berdakwah, bermacam-macam model mereka ya. Jadi kita ambil ilmu dari orang yang berilmu, baik dia dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selain keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita lihat para imam-imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya bukan ahlul bait. Semuanya bukan ahlul bait. Ya, kalau kita membatasi ilmu pada ahlul bait, terus kita imam-imam tersebut mau diapain? Paham? Ya. Jadi saya ulangi, kejelasan nasab tidak melazimkan kejelasan apa? Ilmu. Apakah ilmu laduni itu? Saya juga tidak tahu ilmu laduni itu apa ya. Tapi kata sebagian orang ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang tiba-tiba kepada seorang tanpa dia harus belajar. Tiba-tiba Allah kasih ilmu. Orang ini enggak pernah belajar tahu-tahu hafal Quran. Itu omong kosong, enggak ada seperti itu. Itu omong kosong, paham? Enggak ada. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Belajar. Sudah kita jelaskan dalam Sahih Bukhari bagaimana Umar bin Khattab belajar sampai ganti-gantian sama temannya. Satu hari Umar ke pasar, temannya yang belajar. Besoknya Umar yang belajar, temannya yang ke pasar. Kemudian bagi ilmu. Lihat Abu Hurairah belajar sampai kelaparan, sampai jatuh pingsan, sampai kelaparan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba ada orang bilang enggak usah belajar, tahu-tahu punya ilmu. Itu omong kosong. Datangkan orang itu, datang ke sini, coba mana dia? Mana orang sebetulnya katanya dan katanya. Yang sejatinya tidak ada seperti itu. Enggak ada orang tiba-tiba pintar. Mungkin kalau kau masukkan jin, jinnya agak pintar-pintar dikit mungkin. Ya, di apa dikasih tahu, oh ada begini, ada begini. Tapi dia punya ilmu enggak, mau hafal Quran ya harus menghafal, harus diulang-ulang, ya. Tidak ada tiba-tiba orang hafal kemudian tanpa belajar. Ustaz ada caranya. Gimana caranya? Caranya ambil Quran dibakar, kemudian masukkan air, kemudian diminum. Oh mungkin, tapi ingat jangan sampai kentut. Kalau kentut hilang nanti. Ini omong kosong, enggak ada seperti ilmu harus belajar. Ente datangkan kepada saya orang alim tidak pernah belajar, enggak ada. Mana ada orang alim? Kalau ada ilmu seperti ini enggak perlu buka universitas tentang ilmu agama, ya. Enggak ada yang benar. Yang dapat ilmu laduni langsung itu adalah para nabi. Langsung para nabi. Mereka langsung dapat. Oleh karenanya pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Ya. Kata Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khadir dari kami sebuah apa? Ilmu, ya, ilmu. Makanya waktu Musa bertemu dengan Khadir, Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Jadi para nabi yang diberikan apa? Ilmu, tiba-tiba pintar, tiba-tiba punya ilmu karena memang tidak perlu belajar. Para nabi langsung diajari oleh para malaikat, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu langsung. Mengapa Syiah muncul? Kapan mulai muncul? Syiah muncul di awal-awal di zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai muncul, tapi belum sampai seperti model sekarang. Kemudian berkembang, akhirnya semakin menyimpang akidahnya, semakin menyimpang sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Dahulu asalnya muncul karena politik, ya, kemudian berkembang sampai lebih rusak dan lebih rusak. Benarkah pada zaman Nabi tidak dibukukan Al-Quran? Benar, karena Al-Quran tidak bisa dibukukan di zaman Nabi. Pertama, Al-Quran belum selesai. Kapan Al-Quran selesai? Kecuali setelah Nabi meninggal dunia. Karena Nabi selama masih hidup, Al-Quran terus apa? Turun. Kalau dibukukan bagaimana? Nanti ada perubahan lagi, capek. Jadi enggak usah dibukukan. Hanya ditumpulkan dalam selembaran-sembaran, nanti dikumpulkan belakangan. Ini yang pertama, ya. Jadi Al-Quran memang belum selesai. Kemudian bisa jadi terjadi nasikh dan mansukh. Bagaimana mau dibukukan? Tiba-tiba disuruh hapus. Bukankah Al-Quran ada nasikh dan mansukh? Ada. Ma nansakh min ayatin
Tidak ada ayat yang kami nasahkan. Berarti ada nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin dibukukan kecuali setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Itu sebabnya tidak dibukukan. Setelah itu, para sahabat ada yang kasih ide untuk membukukan Al-Qur'an. Waktu ada ide untuk membukukan Al-Qur'an, Abu Bakar takut. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Ada ketakutan, padahal ini bukan bid'ah, bukan, hanya sekedar sarana, bukan ritual. Membukukan Al-Qur'an adalah sarana untuk bisa memahami Al-Qur'an. Sarana ini pun Abu Bakar takut. Ini sekarang orang gampang-gampang bikin ibadah, Nabi tidak bikin, tidak ada masalah, bikin saja. Ini saja Al-Qur'an dibukukan dan itu bukan ibadah, itu hanya sarana untuk apa? Beribadah. Itu pun Abu Bakar takut untuk membukukan. Sampai akhirnya di zaman Utsman Allah lapangkan dadanya, kemudian baru membukukan apa? Al-Qur'an. Jadi memang benar di zaman Nabi belum dibukukan karena memang suasananya tidak mendukung. Setelah Nabi meninggal baru mungkin untuk dibukukan. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah berhutang biaya pondok atau pendidikan anak di pondok-pondok sunnah? Karena biaya di pondok-pondok sunnah sangat mahal. Tolong sampaikan ke ustaz-ustaz pembimbing di pondok agar tidak mahal-mahal. Aduh. Sebenarnya ikhwan ya ini kita sampaikan kepada para pemilik pondok ya. Kalau bisa menekan harga pondok jangan terlalu mahal. Seakan-akan belajar sunnah itu mahal. Tapi kalau kita bicara kenyataan, banyak pondok-pondok tersebut yang dibangun tanpa biaya. Artinya tanpa ada sebagian dari biaya masyarakat. Kemudian setelah itu yang ngaji sunnah semakin banyak, sehingga menerima kelas semakin banyak. Artinya mereka harus bangun dan harus apa? Membangun. Dan mereka harus bangun butuh biaya. Akhirnya yang dibebankan kepada orang-orang yang mendaftar. Biaya masuk sekian, jadi membengkak. Kemudian ustaz-ustaz tersebut juga harus ya berusaha untuk makmur ya. Kalau ustaznya ternyata miskin, nanti ngajarnya juga ngawur ya. Jadi maksudnya mungkin dia memikirkan kemakmuran ustaz, akhirnya dinaikkan. Ini kenyataan yang ada. Tapi kita bilang kalau ada para donatur yang berkumpul kemudian membangun pondok sehingga minimal orang masuk tidak terbebani dengan apa? Uang gedung, itu sudah sangat meringankan. Ya. Saya juga berpikir ke arah sana, tapi qadarullah ini sudah saya pikirkan sejak bertahun-tahun, tapi qadarullah belum bisa terlaksanakan ya, belum bisa terlaksanakan. Semoga dimudahkan oleh Allah di kemudian hari. Bolehkah kita memberi hadiah kepada guru jika anak kita sudah lulus dari sekolah tersebut? Boleh. Kalau sudah selesai, tidak ada kaitannya, ya. Kita senang sama orang tersebut, kita silahkan. Tapi kalau anak kita sebagai status murid, maka sebaiknya jangan, karena akan timbul apa? Kecondongan kepada anak kita. Kalau mau, kita kasih kepada kepada mudirnya, dan dia kasih kepada sang guru tanpa diketahui siapa yang kasih ya. Apalagi itu sekolah swasta, boleh kita minta izin kepada pemilik sekolah tersebut, dia yang punya otoriter dalam hal tersebut, dan dia kasih kepada sang guru tanpa diketahui oleh dari mananya, dari sang guru tidak tahu. Karena kalau dia tahu, bagaimanapun juga dia pasti ada kecondongan kepada anak kita. Akhirnya anak kita salah-salah dibenarin. Akhirnya jadi bahlul ya. Saya kerja di Kuningan, jauh ke Sunter. Sampai di sini jamaah maghrib sudah selesai. Saya sholat maghrib gelombang kedua. Tapi ingin saya tanyakan, saya tidak khusyuk sholatnya. Dikarenakan imam sholat maghrib lama, panjang bacaannya. Kalau imamnya panjang, jangan salahkan imamnya. Ya. Tapi maksud saya, nanti kalau lain kali, ya, misalnya ini umum ya. Jadi kalau ada yang kita sudah mulai pengajian, tolong yang masbuk, ya, jangan lama-lama bacaannya, karena jemaah mungkin gelisah ingin segera ikut pengajian. Kalau kita nunggu kelamaan juga, ini materi panjang ya. Jadi saya juga nunggu juga bagaimana, saya tidak tunggu juga bagaimana, serba salah. Jadi saya harapkan kepada ikhwan-ikhwan nanti siapapun yang jadi imam di kajian berikutnya, kalau jadi imam masbuk, tolong jangan lama-lama ya. Saya dosa apa tidak gara-gara tidak khusyuk? Enggak lah. Ya, tapi jangan jengkel sama imam ya. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Insyaallah kita lanjutkan Selasa pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.